Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah setempat. Dalam hal ini kami dengar tadi hadir Bapak RW, Bapak RT kita. Mudah-mudahan hadirnya para umarok pemimpin kita menambahi roh semangat kita untuk meramaikan Masjid Al-Mutakhir ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat semua keluargaku yang tidak bisa Ustaz sebutkan satu persatu, doaku sampaikan kepada Allah, semoga pertemuan malam ini menambah iman dan takwa kita, selamat kita dunia dan akhirat insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu-ibu di belakang? Sehat? Sehat. Bapak-bapak apa kabar? Sehat semua, Pak? Sehat. Anak-anak Ustaz apa kabar malam ini? Sehat? Tantangan berat malam hari ini, Bapak pengurus, pertama request permintaan saya, kecilkan dulu story mic ini supaya jangan ngomong ya. Suara saya kuat nanti rusak gendang telinga Bapak Ibu. Yang kedua, lanjut saja dibagikan dulu snacknya, tapi jangan lupa kalian sisakan untuk Ustaz. Ustaz kan manusia juga Bapak Ibu, dia mau makan kue juga dia. Saya pikir tadi pas anak kita sholawat, datanglah snack itu cepat supaya bisa saya cicip 2-3 buah. Tapi begitu anak sholawat, kue datang, habis sholawat Ustaz ceramah. Jadi kalau orang bertanya, kenapa Ustaz itu kurus? Jawabnya memang itulah Bapak Ibu, diajak sama jamaah itu. Apa salahnya tadi sebelum masuk kita tausiah bagikan snack itu? Bisa santai makan, tapi demikian pun waktu terus berjalan, saya persilahkan ke Bapak Ibu orang tuaku tidak mengurangi rasa hormat, dimulai dimakan sedekah dari saudara-saudara kita ini. Semoga semua menjadi tambahan amal soleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustaz sehat semua? Mau kalian duit? Yang mau duit bergeser ke depan sedikit. Awas kena manajer kita itu, bahaya kalian nanti. Situ saja. Yang mau duit ini, yang pertama duduknya Ustaz perhatikan dari sini tentu yang paling rapi. Rapinya dulu menentukan konsentrasi. Artinya kalau dia mendengarkan penuh dengan hikmat, tentulah peluang dia dapat duit dari Ustaz pasti ada, kan begitu.
Boleh berpantun. Berpantun. Bilang cakap ya. Bukan paku sembarang paku. Karena punya itu gak bisa dibilang cakap loh Pak. Bukan paku sembarang paku. Itu macam gak makan mie mama itu. Bukan paku sembarang paku. Belum. Bukan paku sembarang paku. Bukan paku sembarang paku. Pakunya ini membelah kayu. Bukan buku sembarang buku. Bukunya berisi duit untuk dibagikan kepada kamu. Alhamdulillah. Mau duitnya? Mau. Yang pertama, duduknya rapi. Buktinya rapi duduknya, tidak menimpa lutut kawannya. Kalau masih tertimpa lutut kawan macam yang di tengah kaos hitam itu, gak bisa dapat. Tapi kalau dia bergeser sedikit lagi, seperti abang yang baju apa warna baju? Itulah, geser sedikit supaya jauh dari kawannya. Yang peci hitam, geser sedikit. Abang yang di pojok mundur sedikit ke belakang, biar tenang kalian. Itulah gunanya luas masjid kita. Kalau anak yang perempuan juga mau ikut di belakang, itu juga berjuang dapat duit ada. Tapi kalau mereka tidak buat barisan macam laki-laki ini, mereka tentu tak dapat kriteria dapat duit dari ustaz. Bisa? Anak-anak? Bisa. Syaratnya duduknya paling rapi. Bagi laki-laki pecinya paling lurus. Rambutnya dibaguskan. Nah, begitu. Baru kemudian selama Ustaz memberi materi tausiah, tidak boleh bercerita, tidak boleh ribut, apalagi mengganggu kawan. Kalau seandainya nanti Ustaz sudah masuk materi, tetap juga dia ribut, maka dengan berat hati mohon izin maaf ke orang tua nanti kalau pas anak bapak ibu sesuai aturan main di awal saya sampaikan, nanti akan kita bawa ke depan ini. Yang mengantarkannya langsung manajer kita. Tolong nanti Bang Yusuf tengok-tengok yang sampingmu ini, mana yang mengganggu kawannya yang ribut, langsung tangkap, bawa ke depan ini. Kita suruh berdiri sebelah Ustaz satu, sebelah kanan juga satu. Kami ribut semua Pak Ustaz, kita berdirikan semua di sini nanti. Sampai kapan? Sampai selesai ceramah ini. Kira-kira jelas atau tak jelas? Bagaimana kalau yang ribut ini Pak Ustaz ibu-ibunya? Sama, kita bawa nanti, kita taruh berdiri di situ Bapak Ibu. Karena saya dengar anaknya sudah diam, ibunya pula di belakangnya heboh. Ibu, ngapain kita malam ini? Nggak tahu ibu malam ini mau ngapain kan? Kita mau peringati Isra wal Mi'raj. Maka boleh ibu terus bagi-bagikan kue, orang seperti apa supaya bisa semua dapat. Tapi tolong ibu, jangan ibu bersuara. Cukuplah kue itu saja yang bersuara. Kalau bahasa kami orang Medannya, ibu hadir malam ini, saya diundang sebagai penceramah. Mohon izin maaf, tolong ibu perhatikan saya. Karena datangnya ke sini kita bukan seremonial, kita ini peringatan. Kalau masalah cerita kue makan, gak usah pun ada ceramah, bisa kita makan lebih enak dari yang sekarang, ya Pak. Tapi kalau selesai ini nanti 1 jam, 1,5 jam, ada nggak ada Bapak Ibu dapat, maka saya tetap akan akhiri ceramah ini. Yang rugi siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu sendiri. Habis waktu, tersita waktu, aturan istirahat, gak jadi istirahat. Nanti Ustadz habis waktu tinggal pulang, gak ada manfaat. Ustadz ruginya apa? Ruginya saya
tidak menjadi tambahan amal jariah bagi saya. Begitu Bapak Ibu. Supaya jangan rugi, Bapak Ibu menyimak baik-baik. Mana yang kurang jelas nanti penyampaian saya, kita di akhir ceramah tetap saya beri kesempatan tanya jawab. Mana yang kurang jelas dari materi yang saya sampaikan nanti. Kira-kira jelas Bapak Ibu? Jelas. Ibu-ibu sudah aman kira-kira? Belum lagi Pak. Cuma amankannya itu. Bini siapa itu Pak? Bini kalian enggak? Mana biniku? Aku biniku di ujung batunya. Jangan kalian ikut. Jangan. Siapa saja anakku yang ini yang di depan Ustaz, yang bisa kalian jawab pertanyaan Ustaz nanti, tunjuk tanganmu. Siapa yang paling cepat? Kalau benar jawabannya, maju ke depan, ambil duitnya. Sudah Ustaz sediakan di sini. Berapa banyak Pak Ustaz? Banyak. Kalian semua bisa dapat itu. Tapi sekali lagi yang bisa dapat, yang menjawab pertanyaan, dia angkat tangannya duluan. Benar jawabannya, maju ke depan, ambil duitnya. Jadi tidak ada Ustaz pilih kasih. Nanti Ustaz kasihnya sama anak Ustaz terus, nggak mungkin ya. Tidak. Kalau dia ribut, itu pun akan saya berdirikan di sini nanti. Kalau dia loncat-loncat, apalagi dia sampai mengganggu kawannya, saya tahu di sini berdiri. Karena dia anak Ustaz, kalau bisa saya buat dia duduk di atas meja ini nanti. Karena hukumannya lebih berat dibandingkan dengan kawan-kawan yang ada di sini. Kira-kira anak Ustaz yang saya sebut itu paham atau tak paham? Paham? Jelas? Jelas. Jadi kalau nanti sudah Ustaz mulai pertanyaan ini di awal, di tengah, di akhir ceramah, tentu harus kau dengarkan supaya bisa kau dapat jawabannya, kan begitu? Maka kau simak baik-baik. Kalau juga enggak dapat, berarti memang berrezeki. Tapi intinya dengarkan baik-baik. Insya Allah peluang dapat duit ada dari Ustaz. Kita coba dulu pertanyaan yang paling mudah. Siapakah di antara anak Ustaz yang tahu nama dari kakeknya Ustaz Rangkuti? Anak Ustaz pun boleh, kalau tahu dia. Hah? Oh, gak bisa. Itu contoh pertanyaan. Siapakah yang tahu nama lengkap Ketua Masjid Al-Muttaqin Penghijauan? Habis waktu. Siapakah yang tahu nama lengkap Ustadz yang berceramah ini? Oh, tahu dia Pak? Anak rupanya. Iya, nama lengkap Ustadz yang ceramah bilang. Oh, betul itu kan? Betul. Berarti dia berhak dapat hadiah dari Ustadz. Nanti kau balikkan lagi ya. Janjian lagi dari Bu ini. Untuk pertama kasih kau dulu 5.000. Karena 5.000 gak mungkin dia mau salam ayahnya kan begitu. Tapi kalau 10.000, kalau dia salam biasanya begitu. Salah nyalamnya gimana ini? Cara nyalam yang baik dan benar gimana ini? Ini nyalam anak soleh itu biasanya. Belum lagi. Lagi. Biasanya gimana? Ini. Itu dia. Makanya alhamdulillah sekarang giginya sudah mulai tumbuh. Alhamdulillah. Karena dia anak soleh insya Allah. Kita doakan bersama ya. Semua kalian menjadi anak soleh soleha. Anak ini punya cita-cita supaya jadi dia imam Masjidil Haram 25 tahun yang akan datang. Amin kan? Amin. Kita mulai peringatan Isra Mi'raj dengan 3 poin. Habis yang 3 poin ini
lanjut kita makan snack, nanti baru selesai acara ini kita pantri dengan doa. Ustadz sambil ceramah, sambil makan minum, gak ada masalah. Yang penting syaratnya satu, jangan ribut. Bisa kita mulai? Yang pertama Pak, latar belakang sebelum terjadi Isra Mi'raj, sedang terjadi Isra Mi'raj, yang terakhir setelah terjadi Isra Mi'raj. Selesai yang tiga ini, selesai peringatan Isra Mi'raj malam hari ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj? Qaulani, ada dua pendapat. Yang paling masyhur yang diulang-ulang, sebelum terjadi Isra Mi'raj itu Nabi mengalami beberapa macam pukulan hebat, tantangan, rintangan, duka cita dalam kehidupan ini. Kita mulai dari yang paling utama. Meninggalnya Khadijah, istri pertama Rasulullah, Bapak Ibu. Itulah yang melatar belakangi Nabi itu menjadi galau, sedih, berduka cita. Maka disebut tahun itu dengan Amul Husni. Bahasa kitanya juga Am adalah tahun, Husni duka cita. Kenapa Pak Ustadz meninggalnya Khadijah Nabi harus berduka cita? Padahal mulai semenjak dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim sampai Nabi Isa, udah ratus miliar manusia ini yang meninggal dunia. Apa cuma Khadijah saja yang meninggal setelah dunia ada? Tidak. Pertanyaan ini harus dijawab Pak. Kenapa Khadijah meninggal Nabi berduka? Jawabnya Bapak Ibu, karena saking banyaknya kebaikan Khadijah kepada Rasulullah, terlebih perjuangan untuk tegaknya kalimat La ilaha illallah. Muncul pertanyaan, ibu kalau meninggal suami ibu, kira-kira ibu sedih atau bahagia? Kalau karena kita kumpul ini, gak mungkin ibu bilang bahagia, pasti ibu bilang sedih, ya kan Bu? Nah, kalau dibalik pertanyaan ini, kalau istri Bapak meninggal, kira-kira Bapak sedih atau tidak? Beda kan Bapak Ibu? Kalau istri ditanya meninggal lakimu, ibu sedih. Kompak jawabnya, sedih Pak Ustaz. Kalau suami ditanya meninggal biniku, Bapak sedih atau tidak? Bingung dia jawabnya Pak. Kenapa kira-kira kalau Bapak ini meninggal bininya dia tak sedih? Bukan Bapak ini yang kurang baik, tapi memang perangai ibu yang sangat luar biasa. Meninggalnya ibu, rasa-rasanya macam merdeka, rasa dia dingasuh ini. Kira-kira begitu lah Bapak Ibu. Ayo kita bedah sama-sama. Kalau suami istri oke-oke sajalah. Mungkin kalau meninggal namanya pasangan hidup, baik tidaknya pun itu sering Bapak Ibu rata-rata pasti sedih. Biarpun selama hidup sering bertengkar, biarpun selama hidup sering mereka ini gak tegur sapa, tapi kalau sudah tiba masanya kematian, itu tetap juga perasaan sedih manusiawi tetap ada. Betul ya Bu? Tapi kalau Bapak Ibu mau menaikkan levelnya, hikmahnya begini. Bapak Ibu kalau ruang lingkup keluarga saja ketika meninggal sedih keluargamu, anakmu, binimu, saudaramu, itu wajar, biasa. Saudaramu sedih karena darah dia ada di darahmu. Meninggalnya kamu, kehilangan dia saudara.
Kalau nanti istrimu sedih, wajar, kau itu adalah kepala rumah tangga, ayah dari anak-anaknya, wajar sedih. Anakmu ketika kau meninggal dia sedih, wajar, karena anakmu melihat memang kamu perjuangkan mereka. Bapak Ibu, buat pertanyaan besar dalam hidup malam ini. Kalau seandainya meninggallah kita malam ini Bapak Ibu, kira-kira mulai dari Simpang Ngaso masuk ke sini sampai ke perbatasan ke PTPN 5. Kalau sebelah kanan Ustadz sampai ke SMK 1 Penghijauan. Kalau belok ke sana Simpang Bentok. Kira-kira kalau ini 500 kakak, berapa kakak kira-kira yang merasa sedih kalau kita meninggal malam hari ini? Ini perlu dijawab loh Bapak Ibu. Apakah yang 500 ini bersedih? Tidak tahu kita. Apakah di antara 500 ini hanya 100? Wallahu a'lam. Maka jawaban itu ada malam ini. Kalau Bapak Ibu selama hidup di tempat ini memberi manfaat, maka meninggalmu itu engkau istirahat. Orang lain merasa kehilangan dengan kematianmu. Target ini Pak. Tapi kalau sampai Bapak itu Ibu itu meninggal, dari 500 kakak hanya 100 kakak yang kehilangan sedih, yang 400 merasa merdeka. Kenapa Bapak itu bisa meninggal? Ditimpa tandang sawit tadi malam beninja. Kata yang punya sawit ini, alhamdulillah, mati juga maling rupanya. Maka dia diistirahatkan dengan keburukan orang, dia sendiri menemui azab di hadapan Allah. Jadi makna kematian ini Bapak Ibu targetkan dari sekarang. Kalau saya mati, apakah saya yang istirahat ataukah orang yang istirahat? Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau mati membawa amal kebaikan, menanam kebaikan selama hidup, berarti tandanya Bapak Ibu matinya istirahat, orang lain menangis kehilangan kita. Tapi selama hidup berbuat maksiat jahat, maka tak ada kebaikan yang nampak bisa diingat orang lain. Meninggal kita yang kena azab, orang lain istirahat dari keburukan kita. Meninggal maling motor itu senang masyarakat. Meninggal mohon maaf yang tukang ngambil sawit itu tenang masyarakat. Tenangnya mereka dengan tidaknya kita, itulah menunjukkan bahwa kita sebenarnya hidup di dunia ini tidak berguna apa-apa. Maka Bapak Ibu coba targetkan hidup ini harus bermanfaat. Begitu Bapak. Insya Allah. Ini kalau Khadijah Pak Ustadz begitu perjuangannya, kena dikasih contoh satu dulu. Apa kata Khadijah Bapak Ibu? Wahai Rasulullah, ketika nanti saya tak bisa mendampingi dakwah ini, bisa sampai ke penjuru-penjuru dunia kalimat tauhid ini, mana tahu aku sudah meninggal dunia ya Rasulullah, harta ini sudah habis, maka kemudian jangan segan-segan. Nanti kalau kau butuhkan untuk menyeberangi lautan ataupun mendaki gunung, maka tinggal kau gali saja kuburku, kata Khadijah. Pakai sajalah tulang belulangku, kau rakit dia menjadi perahu, menjadi sampan, maka tulang-tulang itu akan mengantarkanmu ke berbagai penjuru di dunia ini, supaya kalimat la ilaha illallah menyebar di penjuru pelosok dunia ini. Itu prinsip Khadijah. Berarti tak sedih engkau karena menikah denganku, hartamu habis wahai Khadijah, kata Nabi. Tidak wahai Rasulullah. Apakah tidak pernah kau
menyesal gara-gara Allah takdirkan aku ini menjadi pasangan hidupmu yang semua hartamu habis untuk memperjuangkan agama ini. Kata Khadijah, demi Allah tidak ya Rasulullah, maka jangankan harta itu, diri ini pun seperti ucapan tadi, Khadijah juga semangat dalam memperjuangkan agama ini Bapak Ibu. Itu baru namanya Khadijah. Bapak Ibu, bahwa Isra'nya itu, Mi'rajnya itu sebelum berangkat ke Muntakin sekarang. Kita namanya peringatan, mana yang lalai diingatkan. Saya mendengar pengurus tadi Pak, masjid kita ini dalam posisi sedang minus. Ibu dengar nggak tadi? Dengar nggak tadi? Dengar. Berapa tadi Bapak dengar diumumkan oleh ketua masjid kita minusnya masjid kita ini? 28 juta. Artinya Pak, bagi orang-orang yang respon, tidak ada apa-apanya kita membangun agama ini karena kita bersama-sama, dibandingkan orang dulu memang duit pribadinya habis-habisan membangun agama ini. Kita hanya sekarang diketuk hatinya peringatan Isra Mi'raj. Ayo sama-sama kita bangun dengan penuh semangat kebersamaan Masjid Al-Muttaqin. Contoh kecilnya loh Bapak Ibu, kalau hutang kita malam ini 28 juta kata pengurus, kalau berhasillah masuk kalimat-kalimat kebaikan Khadijah malam ini, Bapak Ibu insya Allah sepekan yang akan datang harus terketuk hati, harus bisa sesuai kemampuan kita menyelesaikan hutang-hutang masjid kita ini. Insya Allah. Saya tadi Pak sampai ke sini azan Isya sudah selesai. Lagi bapak-bapak, ibu-ibu sholat sunnah ba'diyah Isya. Saya mau wudhu tadi, entah gak kalian kontakkan lampu kamar mandi itu gak tahu saya atau memang putus. Mana yang betul itu Pak Ketua? Bolanya yang putus atau memang gak dikontakkan? Kabelnya yang putus semalam sudah diperbaiki. Siapa yang mau berinfak mulai besok hari kabel yang putus itu, Ustaz doakan lapang kuburnya. Kalau sekaligus mau dia berikan bola lampu yang mati itu, kalau memang mati, mudah-mudahan terang benderang alam kuburnya insya Allah. Amin. Aku terpilih sedang buang simbolon di situ lah. Buka air keran itu seolah-olah mana air nih, mana apa nih, takut dibawa di situ kan. Sekecil-kecil itu, tidak usah tunggu pengurus ngomong. Bapak yang merasakan itu, gas langsung. Dalam hati bapak-bapak, barangku kita yang merasakan. Kok nggak timbang bola lampu? Rupanya bukan lampunya Bapak Ibu, kabelnya. Kabel itu berapa itu Bang? Sampai 1 juta. Kayaknya sampai 1 juta rupanya. Selesailah itu sama kalian itu Bapak Ibu. Ayolah untuk kebersamaan. Contoh Khadijah sebelum berangkat Nabi Isra wal Mi'raj, latar belakang Amul Husni duka cita karena Rasulullah ditinggalkan seorang yang sangat dermawan menopang agama, hikmahnya ke kita. Isra Mi'raj harus mulai semangat untuk berinfak dan bersedekah. Bapak Ibu, kalau boleh saya usul begini ya Pak, ini yang hadir ini rata-rata ayah dan ibu saya ini, saya yakin sudah usia 40 ke atas ini. Saya malam ini saja Bapak Ibu, biarpun terlihat begini, anak-anak masih kecil-kecil, sudah 30 saya ini. Bang Rudi saya tanya tadi udah 42 abang kata. Ingat pesan saya ini Bapak Ibu ya.
Tidak ada amal puncakmu usia 40 tahun ke atas kecuali ring satu adalah sedekah. Bapak Ibu, ingat itu baik-baik. Kenapa Pak Ustadz harus sedekah? Nanti Bapak Ibu meninggal pun pertama kali yang nampak di kubur sedekah. Yang kedua, kenapa harus sedekah Pak Ustadz? Sudah 40 tahun Bapak Ibu mengolah dunia ini, cari duit. Kau bangunkan ke rumah, belikan ke Honda, ke mobil, mati malam ini. Jangan besar kali harapmu mobil yang kau cari mati-matian itu dia jual, baru anakmu wakafkan atas namamu ke Masjid Al-Muntaqin. Gak ada itu Bapak Ibu. Maka yang sayang sama diri Bapak Ibu, satu, Allah dihidupkannya kita. Yang sayang ke diri Bapak Ibu tidak ada kecuali dirimu sendiri. Sudah mulai keriput tangan Bapak mencari harta dunia itu. Sudah lelah letih badan Ibu dari dulu semenjak lahir untuk mencari kehidupan itu. Sudahlah itu. Yang sudah punya rumah cukuplah itu. Yang sudah ada kendaraan sudah bisa itu. 40 tahun ke atas, siap-siapkan sekarang bekalmu. Asal datang ke Al-Muntaqin terkhusus subuh, jangan pernah tinggal. Minimal 2.000 perak jadi, 1.000 perak jadi. Karena amal orang yang 40 ke atas itu yang paling utama adalah infak sedekah. Bapak Ibu, ambil, amalkan, jangan ketinggalan. Mulai besok Bapak menengok masjid kita ini yang kecil-kecil sesuai kemampuan Bapak, diam-diam Bapak ganti dia. Konfirmasi ke pengurus Pak Ustadz, kalau itu kayaknya harus konfirmasi dia. Tapi kalau yang sedikit-sedikitnya, ini mau Ramadan lagi nih Pak, tidak usah. Apa contoh kecil Pak Ustadz? Nampak Bapak Ibu Masjid Al-Muntaqin, Al-Qurannya banyak tapi tidak layak pakai lagi. Diam-diam ada duitmu, pergi ke pasar, beli Quran 55 buah, wakafkan ke masjid ini. Tidak usah kau serah terima pun, taruh di sini Pak. Mengakali bekal amal akhirat secara diam-diam Bapak. Bola lampu nampak Bapak mati, mungkin 25.000-nya satu, gak usah lapor pengurus, diam, belikan saja, putarkan, nyala dia. Selama nyala, itu yang disebut Nabi dengan amal jariah. Begitu Pak ya. Ini memang harus diingatkan betul-betul supaya jangan lalai kita. Bagaimana juga Pak Ustadz dengan Abu Thalib? Apa kata Abu Thalib? Ketika Abu Thalib itu Bapak Ibu masih hidup, punya komitmen. Kalau saya masih hidup di samping Muhammad itu, jangan kalian coba-coba mengganggu, menyentuh, apalagi menyakiti anak saudaraku itu. Karena Abu Thalib ini, paman bahasa orang sananya, sebenarnya uang Nabi itu. Karena ayah Nabi kita paling kecil, Abdullah. Jadi kalau kita di ngasuh ini Pak, gak cocok Nabi itu manggil paman ke Abu Thalib, manggil uwa itu. Karena ayah Nabi Abdullah yang paling kecil. Jadi Abu Thalib ini abangnya Abdullah, uwa namanya itu kakak. Uwa dia itu. Apa kata uwa ini? Sekalipun dia tak masuk Islam, kalau kalian sentuh Muhammad, kalian sakiti Muhammad, maka kalian langkahi mayatku terlebih dahulu. Siapa yang ngomong tuh? Abu Thalib. Mulailah dicari mereka akal Abu Lahab, Abu Jahal, gimana caranya supaya bisa bunuh Muhammad ini. Mereka buatlah skenario. Apa skenarionya? Pelan-pelan mereka tekan Abu Thalib. Apa kata mereka? Abu Thalib, ini aja. Kau mengatakan itu anak saudaramu, aku pun sama, itu juga anak saudaraku. Kau berhak melindungi, aku berhak juga membunuh. Jadi gini saja. Kalau nggak berhenti dia nanti menyebarkan agama itu, maka jangan salahkan kalau Muhammad itu mati di tangan kami. Camkan itu baik-baik. Kata siapa ini? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Lemah juga Abu Thalib.
ketika itu dapat tekanan itu. Apa kata dia? Wahai anakku Muhammad, kemari dulu. Kemarin pamanmu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan datang menemui saya. Apa kata mereka paman? Inilah nak. Selama ini paman memang mati-matian membela engkau, tapi mereka sudah mulai menekan ini terkait dengan keselamatanmu antara hidup dengan mati. Mulai hari ini nak, daripada semakin parah akibatnya nanti, kalau mau tetap kau sebarkan agama yang kau yakini itu, kau sebarkanlah. Tapi mohon maaf, paman tidak bisa lagi ikut terlalu jauh, karena fatal akibatnya pertumpahan darah antara kami bersaudara. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad supaya aman kita wahai anakku? Berhentilah kau sebarkan agama itu. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Catat supaya nanti Bapak Ibu tak lupa ucapan Nabi kita itu. Wallahi ya ammi, demi Allah wahai pamanku. Yang ngomong ni siapa? Nabi kita. Lau wada'u syamsa fi yamini, kalau seandainya kafir Quraisy itu meletakkan di tangan kanan ini matahari, wal qamaru fi yasari, mereka letakkan juga bulan itu di tangan kiriku, supaya dengan niat aku tinggalkan dakwah ini, maka kata Rasulullah, daripada aku tinggalkan paman sampai titik darah penghabisan, aku akan tetap berjuangkan kalimat La ilaha illallah. Bahasa orang Nasrani, daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalam tanah. Daripada hidupnya tak berguna, lebih bagus mati dikenang sejarah Bapak. Itu beraninya Nabi kita ini. Berdiri Abu Thalib, apa kata beliau? Saya pikir tadi akan mundur kau selangkah Muhammad menyebarkan agama ini, tapi mendengar ucapanmu itu, maka mulai detik ini sampaikanlah dakwah ini seterang-terangnya. Maka paman jangankan berdiri di sampingmu, paman di depanmu, jangankan mereka sentuh sehelai rambut, maka paman akan tepas leher mereka. Yang ngomong itu siapa? Abu Thalib, uaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah dimulai dakwah lagi semangat-semangat. Meninggal pula Abu Thalib yang tadinya sebagai tempat untuk mengadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedihkah? Luar biasa sedihnya. Apa hikmahnya sebelum berangkat Isra Mi'raj ini? Supaya Nabi kita ini jangan bersandar kepada makhluk. Itu poinnya Bapak Ibu. Ibu jangan bersandar kepada suami. Suami tidak usah menyandarkan harapanmu ke istri. Anak tidak usah bersandar berlebih-lebih kepada orang tua. Dan bahkan ustaz pun jangan bersandar kepada orang kaya ke siapapun. Karena Bapak Ibu, manusia ini sering mengecewakan kita. Kira-kira Bapak Ibu betul atau tidak? Betul. Maka hikmah yang mau kita petik sebelum berangkat Isra Mi'raj, apalah susahnya bagi Allah membuat panjang umur Khadijah itu. Tidak susah Bapak Ibu. Apa susahnya bagi Allah membuat umur panjang Abu Thalib itu? Tidak susah Bapak Ibu. Tapi kenapa saat Nabi butuh mereka, Allah ambil supaya Nabi hanya berharap kepada Allah. Tauhid ni Pak. Kalau Bapak sering habis sholat, pernah mendengar doa imam itu, paling sakit hati kita, paling sedih Bapak kalau paham. Allahumma inni a'udzu bika minal ajazi wal kasal, wa na'udzu bika minal jubni wal bukhul, wa na'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aku berlindung kepadamu ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, min ghalabatid dain, daripada lilitan hutang melilit pinggang,
min qalabatin dain, sudahlah dililit hutang, wa qabrir rijal, maka dia akan dikuasai oleh orang lain. Bapak Ibu, apa makna doa ini? Selaras dengan perjuangan Nabi. Jangan pernah gantungkan hidupmu kepada manusia, berharap sepenuhnya, tidak berharap biasa-biasa saja, karena dunia ini akan terus berubah. Dalam hidup nyata, ibu bapak sendiri yang mengalami. Kalau bapak ibu punya hutang sama orang, jatuh tempo belum juga bisa dibayar dilunasi, dia tagih masih belum, tagih kedua belum bisa, tagih ketiga gak bisa dibayar, maka bapak ibu siap-siaplah. Kalau gak bisa membayar hutang sesuai jadwal, maka kita akan dikuasai oleh orang lain. Minimal suka-suka orang ngomong ke kita bapak ibu, minimal orang akan ceritakan bahwa kita tak mampu bayar hutang, hilang harga derajat nama baik kita bapak ibu. Maka komitmen Isra Mi'raj, lepaskan semua ketergantunganmu kepada makhluk bapak ibu. Saya sering mikir-mikir gini loh bapak ibu. Ayah saya meninggal 2012. Waktu kami dulu masih ayah hidup, karena ayah kami ini termasuk bekerja keras, termasuklah kami ini kayaknya waktu ayah masih hidup mungkin agak senang lah, senang kali tidak, tapi agak senang lah. Orang lain kuliah sambil cari duit, kalau kami alhamdulillah karena ayah siang malam bekerja, maka kami tidak dituntut asal sekolah, sekolah aja. Gak usah pikirkan biaya, ngutang ayah yang pikirkan, penting sekolah saja. Udah cukup senanglah kalau untuk kategori kami bapak ibu. Kalau seandainya saya sudah sarjana, ayah masih hidup bapak ibu, saya berpikir sampai saat ini mungkin saya tidak akan jadi ustaz sampai malam ini bapak ibu. Dan kalau ayah masih hidup, saya akan menggantungkan mungkin ke pokok sawit dialah diri saya. Dalam arti apa Pak Ustaz? Saya menengok dia membangun itu mati-matian, memang untuk kami bapak ibu. Jadi kalau ayah itu masih hidup, mungkin saya tidak akan sampai ke rohul, dan saya tidak mungkin mandiri, jadi ustaz pun tidak. Jadi apa Pak Ustaz? Minimal saya akan ikut ayah, dan saya akan berikul diesel. Minimal saya akan menjadi toke sawit bapak ibu. Kenapa ayah itu meninggal? Skenario Allah supaya anaknya ini berpacu. Tinggal mama kami ini menjanda, anak-anaknya masih kecil-kecil, baru berapa orang yang sudah selesai sekolah, termasuk saya anak nomor 2. Maka tidak ada pilihan kecuali putar otak, belajar sungguh-sungguh, karena tak ada tempat berharap bergantung lagi. Satu sisi sedih Pak, di sisi lain rupanya Allah ingin mengingatkan, jangan gantungkan nasibmu, harapanmu kepada manusia. Ayah kandungmu sekalipun sedetik ke depan gak tahu apa yang mau terjadi nih bapak ibu. Ini ilmu Isra Mi'raj bapak. Bapak-bapak kalau masih banyak bergantung bapak, apalagi sama orang kaya Pak, habis-habisan kita ya. Suka-suka dia ngomong sama kita. Ibu kalau gantungkan diri lagi sama orang, terus-terusan bolak-balik sampai setua ini, habis Pak. Gak ada sebenarnya harga kita dibuat orang. Apakah penting ini Pak Ustaz? Sangat penting, karena ini akidah. Apa kaitannya? Belajar kita Bapak Ibu menjadi manusia yang qanaah. Apa qanaah itu Pak Ustaz? Lapang dada, lapang hati, menerima rezeki kita sesuai yang Allah takdirkan. Jangan paksa-paksakan. Begitu Bapak. Belajar mulai sekarang, pelan-pelan Pak. Yang gak terlalu penting-penting itu agak-agak kurai, tinggalkanlah pelan-pelan.
Karena yang hadir ini semua rata-rata usia orang tua ini. Yang gak penting-penting itu kurangilah. Yang gak terlalu urgen, gak dibutuhkan kali, mulailah kesampingkan Pak. Apa fokusnya? Harapmu sama Allah, rezekimu ada genggaman Allah, harapan-harapan itu akan dikabulkan Allah, asal engkau mau perbaiki hubungan dengan Dia. Apa maknanya? Pelan-pelan, angsur-angsur, hilangkan dulu dari hati ini berharap kepada makhluk Bapak Ibu supaya tenang dia. Gitu. Oke, itu poin 1. Sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi dibuat Allah skenarionya meninggal orang-orang tersayang supaya jangan Nabi gantungkan hidupnya kepada makhluk ataupun manusia, hanya bergantung kepada Allah. 2. Sedang terjadi Isra Mi'raj itu bolak-balik kita kupas. Kenapa Pak Ustadz peristiwa ini dari masjid ke masjid? Apa sulit bagi Allah dari pasar ke pasar, rumah ke rumah, rumah Nabi ke rumah di Palestina? Kan bisa saja. Tidak. Apa rahasia masjid ke masjid? Saya agak tegas ngomongnya loh Pak. Bapak kalau juga sudah tua nggak mau datang ke masjid, Bapak alamat celaka. Sudah ada tanda-tanda itu Pak. Kalaupun marah Bapak, marahlah Bapak. Asal Bapak sudah tua, nggak ada juga hatimu tergerak mau datang ke masjid, oleh Isra Mi'raj, hanya masjidlah di muka bumi ini tempat yang paling mulia, dan orang yang masuk ke dalamnya itulah manusia yang bakalan dimuliakan oleh Allah. Hati-hati Bapak. Ibu-ibu enggak Pak Ustaz, mereka masih ada rukhsah dispensasi keringanan. Mau sholat ibu di rumah silakan, mau sholat ibu ke masjid juga silakan. Masih boleh ibu memilih di antara dua. Kalau enggak ada lagi yang mau kau urus di rumah, anak-anak semua sudah besar, kemudian ibu juga masih sehat, sudah nenek-nenek, datang aja ke masjid, menjadi syiar di tempat kita ini, biar ramai masjid kita ini. Tapi yang saya sayangkan nanti, Bapak sudah bertahun-tahun tinggal di kampung ini, masjidnya sekarang sudah makin cantik, tapi Bapak datangnya hanya kadang-kadang sekali sepekan, hari Jumat. Itu pun terlambat pula. Meninggal Bapak, alamat celaka Bapak sudah ada itu. Apa sebab? Oleh Isra Mi'raj adalah masjid ke masjid menyimbolkan adalah lambang kebahagiaan dunia akhirat. Ayo saya tunjukkan dulu sama Bapak. Kalau Bapak rajin sholat duha dan sholat tahajud, apa yang membedakan dua sholat ini menurut Bapak ini? Rajin duha, rajin tahajud. Kalau bedanya, apa yang nampak kali Bapak Ibu dua sholat ini? Duha, tahajud. Anak-anak ini kalau di MDA pasti mereka jawab ramai-ramai. Kalau duha itu Pak Rangkuti dikerjakan pagi hari. Kalau tahajud itu Pak Ustaz malam hari. Kira-kira jawaban itu Bapak Ibu betul apa tidak? Betul. Tapi kita yang sudah lanjut usia ini, enggak itu jawabannya Bapak Ibu. Hakikatnya orang yang menjaga sholat duha, maka sholat duha inilah lambang kebahagiaan dunia. Orang yang sering tak tinggal tahajudnya, tahajud itulah simbol kebahagiaan akhirat. Maka orang yang tak tinggal duha dan tahajudnya, maka Bapak Ibu lah yang mengukur diri masing-masing, itu sudah masuk kategori akan selamat dunia dan akhirat. Ustaz kok gak bahas yang 5 waktu ini, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh? Ini Bapak Ibu sudah dilakukan anak PAUD, anak TK.
Bapak Ibu bukan PAUD TK lagi, sudah profesor doktor, bentar lagi pensiun almarhum. Maka Bapak Ibu yang 5 ini gak perlu ini dibicarakan, tinggal penguatan saja nanti. Yang saya inginkan, Bapak Ibu kalau rajin sholat duha, maka itu pertanda duniamu akan bahagia. Asal Bapak Ibu lancar tahajudnya, peluang nanti akhiratmu pun akan bahagia. Dua-duanya tak dapat, makanya selalu resah kau dalam kehidupan dunia ini. Nanti meninggal pun akan lebih resah lagi, karena tak ada penerang kubur namanya sholat tahajud. Hati-hati Bapak Ibu. Nah, ayo kita pelan-pelan lagi supaya Bapak Ibu paham. Ada apa Pak Ustadz dengan Masjid Al-Muttaqin? Ada apa dengan Masjid Al-Falah Ngaso? Ada apa dengan Musola Al-Muhajirin? Kenapa setiap ustadz-ustadz datang berceramah? Ayo ke masjid, makmurkan masjid, sholat berjamaah di masjid. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena saya tanya dulu ketua Masjid Muttaqin ini, mulai Pak bisa sholat di Masjid Al-Muttaqin ini tahun berapa seingat Bapak? Ingat tak Bapak kira-kira? Mulai bisa sholat di sini Pak, tahun berapa Pak? 2004, belum ya? Gak ada yang ingat lagi? Pelaku sejarah kita ini Pak, supaya ditunjukkan Pak. Kenapa Ustaz tuh ngomong ayo masjid, ayo masjid, ayo masjid? Kenapa itu Pak? Ini seramikrat kita ini. Kalau seandainya lah ini masjid mulai difungsikan, bisa orang sholat di sini katakan tahun 2000, sekarang 2026 Bapak Ibu. Kenapa Pak Ustaz harus disuruh manusia ini datang ke masjid? Karena Bapak Ibu, mulai semenjak pertama kali kening orang menyentuh lantai Masjid Al-Muttaqin sampai sekarang 2026 sudah berapa ratus kali bahkan ribuan kali sujudkah manusia di Masjid Al-Muttaqin ini, maka keberkahan itulah menyebar di kampung ini. Maka orang yang masih mau datang ke masjid tidak akan pernah putus asa, apalagi stres Bapak Ibu menghadapi kehidupan ini. Apa sebab? Tidak ada rumah orang di Ngaso ini yang lebih banyak sujudnya ketimbang masjid musola Bapak. Ini kita sholat isya tadi satu sofa, berapa kali sujud kita tadi sama Allah dalam 4 rakaat. Bapak tambah lagi tadi Qobliyah sebelum isya. Habis isya tadi kita tambah lagi ba'diyah isya. Bagi yang witir tadi sudah witir. Baru sekali sholat kita isya tadi sudah berapa banyak hamba Allah yang tunduk di masjid ini, dan baru terjadi malam hari ini. Kalau tahun 2000 lah masjid ini mulai ada orang sujud, berarti sudah ratus ribu lah mungkin kepala yang pernah tunduk sama Allah di sini. Maka Bapak datang ke sini, keberkahan sujud itulah. Makanya kami Ustaz terus menyampaikan, Pak, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Kenapa harus ke masjid? Minimal Bapak dapat berkah. Begitu Bapak. Jangan malas-malas lagi. Makanya kita bangun begini ini nyaman, dibuat kipas segala macam Pak. Bukan menimbang-nimbangi nyamannya rumah Bapak itu. Banyak yang lebih mewah rumahnya dari Masjid Muttaqin ini. Di rumah pakai AC dia, sini pakai kipas angin. Dan itu nilainya Pak. Nilainya sebesar apa rumahmu, seluas apa rumahmu, tidak akan pernah membandingi seringnya manusia sujud hamba Allah di masjid ketimbang di rumah Bapak Ibu. Maka datang ke masjid. Kedua, asal Bapak mau datang saja ke masjid Pak, langkah kakimu pertama menghapuskan dosamu, langkah berikutnya menaikkan derajatmu. Maka beliau itu pas waktu Mi'raj kan nangis dia. Siapa Pak Ustaz? Nabi kita. Apa yang ditangiskan Nabi itu? Mengingat-ingat satu
pendeknya umur umat Nabi Muhammad ini. Bapak jangan pikir masih lama kita hidup loh Pak, supaya agak-agak awak amalkan ceramah di besok. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit mereka yang lewat dari 70 tahun. Kalau Bapak masih merasa nyaman hidup di dunia ini, tak mau ke masjid, gak mau ibadah, gak mau maksimalkan amalan-amalan sunnah, tengok dulu di Ngaso ini, mulai besok keliling-keliling dulu. Cari dulu di Ngaso ini orang yang berumur 100 tahun. Jumpa Bapak Ibu, berarti masih mantap itu. Gak ketemu lagi Pak Ustaz, berarti sudah poin 1. Kematian itu memang benar ada. 90 Pak Ustaz, gak jumpa. 80 pun tak jumpa. Malam ini pun mungkin kalau masih ada keluarga kita umur 80, tengok apa yang bisa dia lakukan di dunia ini. Ke masjid pun kalau nggak dituntun, nggak bisa lagi. Di rumah pun kalau mau dia ibadah pun mungkin sholat duduk, itu pun tak bisa bertahan lama, sholat balik lagi. Apakah Bapak Ibu menunggu masa itu baru ingin sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, infak sedekah? Apa nunggu begitu dulu? Jangan. Mumpung masih sehat begini, beginilah maksimalkan amal ketaatan kita Pak. Jangan dimain-mainkan Pak. Kita ini mau tak mau bakalan mati Bapak Ibu. Nah, jadi kalau cerita tentang peristiwa masjid ke masjidnya, masjid inilah tempat bisa kita memposisikan diri mulia tidaknya kita besok di hadapan Allah atau tidak. Bapak Ibu berkunjung kalian di sini sering-sering. Jangan disuruh-suruh anak-anak begini asal pengajian tarawih bisa. Ini kalian ke masjid, jangan. Ambil tangan anak masing-masing, bawa mereka ke masjid. Menyuruh itu gampang, tapi menjadi contoh teladan jauh lebih berat. Dan itulah salah satu amalan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling pandai pertama kali melakukan kebaikan, baru beliau menyampaikan kebaikan itu. Makanya dakwah berhasil Bapak Ibu. Itu. Insyaallah ya, komitmen dia Pak ya. Saya tak mau terlalu jauh menyinggung bapak-bapak, nanti bapak marah menengok saya. Apa Ustaz maksudnya itu kalau disampaikan bahasanya? Lucu kita sekarang yang hidup di terutama bapak-bapak ini. Apa lucunya? Peringatan Isra Mi'raj begini Pak, jauh kita lebih ramai dibanding tadi sholat Isya berjamaah. Itu lucu itu Pak, serius saya Pak. Kok bisa lucu Ustaz ngomongnya? Kalau sampai Bapak tidak sholat berjamaah tadi Isya, Bapak datang peringatan Isra Mi'raj, itu ibarat kita ini Bapak Ibu bahasanya sungsang itu. Bapak tinggalkan yang 27 derajat yang mau dikaji oleh Isra Mi'raj sholat, Bapak sendiri pun tak mengamalkan sunnah Nabi sholat berjamaah. Lain ini ceritanya Pak. Kalau saya perpanjang pasti Bapak tersinggung. Apa tersinggungnya kami Pak Ustaz? Kalau boleh Bapak jujur, ada nggak Bapak hadir Isra Mi'raj malam ini tapi belum sholat Isya Bapak? Itu lebih kacau lagi Pak. Tapi tidak usah kita tunjuk Pak, sadar diri aja. Saya kasih contoh satu lagi Pak. Di Ngaso ini Pak Rudi kalau meninggal wirid habis maghrib atau Isya? Habis maghrib. Ada nggak masyarakat ini asal ada orang meninggal dunia rajin kali wirid Yasin, tapi nggak sholat maghrib dia? Ada nggak Bapak Ibu? Itu lebih kacau lagi tuh Bapak Ibu. Kacaunya gimana Pak Ustaz? Gini Pak, innal maita kata Nabi fil qabri, sesungguhnya mayit itu di dalam kubur kalkori, gak ada obat seperti orang sedang tenggelam minta tolong. Ayah, oma, kakek, nenek, abang, adik, minta tolong dia karena tenggelam tangannya begini. Dia panggil-panggil Pak. Maka Bapak
Bapak teruskan Yasin itu, ibu teruskan Yasin wirid itu supaya nolong dia. Tapi yang lucu cuman apa Ustaz? Kalau yang tenggelam itu yang bisa menyelamatkan tentu orang yang pandai berenang. Bapak jangan selamatkan orang tenggelam, Bapak sendiri lupa Bapak tak pandai berenang. Bapak duluan tenggelam, mati Bapak duluan Pak. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Bapak datang wirid Yasin karena ada orang meninggal, tapi Bapak sendiri pun tidak sholat maghrib. Itu artinya Bapak sok-sok baik, bantu orang tenggelam, Bapak sendiri pun tak selamat. Bapak sebenarnya yang perlu diselamatkan Pak. Berarti maksud Ustaz Angkuti, kalau besok ada orang meninggal kau wirid lagi ya? Bukan. Teruslah Bapak Ibu wirid, bacakan Yasin, taklim, tahlil, doakan jenazah itu supaya selamat. Tapi Bapak komitmen selamatkan dirimu dulu. Apa selamatkan diri maksudnya? Jangan kau bantu dulu yang lain-lain sebelum kau bantu dirimu sendiri. Apa itu? Sholatmu pastikan sebelum berangkat wirid Pak. Besok ingatkan kawan-kawan nih ya Pak. Saya sudah pernah membawa atuk-atuk di kampung dulu begitu penyakitnya. Nyesal kali aku bawa dia, numpang dia di mobilku. Ku belokkan ke masjid itu, keluar dari pintu samping saya dari sini. Tempat wirid 1 kilometer gak sampainya ke depan. Apalah salahnya maghrib dulu baru wirid? Ini gak seperti itu Pak. Sampai sekarang ku ingat betul sejarah ini. Nyesal aku numpangkan atuk itu ke mobilku itu. Rasa berdosa ku rasa Bapak Ibu. Bisa dia gak sholat maghrib tapi ikut wirid orang meninggal. Ada kalian buat itu Pak di sini? Kalau ada berubahlah, itu maksud saya. Biasanya para pembinanya ada orangnya. Sekarang tak kutanya lagi Pak, udah tua kita ini. Atau Ustaz Angkuti biasanya di mana dia duduk? Gak usah kutanya lagi Pak, sadar diri aja lah. Mulai besok kalau ada orang meninggal niat baca Yasin, taklim, tahlil, doa, tidak usah Bapak terlalu baik. Allah Bapak belum sholat Bapak dulu, baru pergi wirid. Tugas ibu ingatkan lagi masing-masing. Abang mau sholat maghrib rupanya gak sempat lagi, wirid aja. Nanti habis wirid sholat kata dia. Habis wirid udah isya. Jangan selamatkan orang, diri kita pun belum selamat Pak. Pikirkan itu. Maka oleh-olehnya ayo sama-sama hormatilah perjuangan Nabi. Peristiwa Isra itu masjid ke masjid, hanya masjidlah tempat keselamatan Bapak Ibu. Rumah yang kau bangun dari semenjak dulu tonton dunia ini Pak, berubah-ubah, berganti-ganti pengisinya. Bisa saja atopnya yang dulu gak sholat-sholat mati-matian gara-gara cari duit, dibangunkannya rumah mewah-mewah. Mati atau itu, siapa sekarang di rumah? Anaknya. Anaknya pun udah tua-tua loh Pak Ustaz. Siap-siap, gantian lagi. Rumah belum roboh yang dibangun atau siapa situ lagi balik? Cucunya. Cucu belum juga Pak Ustaz, cicitnya. Sampai ke cicit besok, maka itu akan dilelang, dijadikan duit, habis sejarah. Apa untuk kita? Ibadahmu usahakan dari sekarang. Ini akan terus berubah nih Pak dunia. Gini-gini aja nih Pak. Capek, istirahat, lapar, makan, haus, minum, siang, malam, laki-laki, perempuan, atas, bawah, langit, bumi, kanan, kiri, panas, dingin, hidup, mati. Jadi jangan Bapak Ibu stres-streskan dunia ini, biasa saja. Yang penting yang perlu serius ibadah. Apa penekanannya karena Isra Mi'raj? Sholat berjamaah. Saya agak lambat saya matematika, saya akui Pak. Dari SD memang lambat saya matematika sampai sekarang. Bantu saya Bapak Ibu ya. Kenapa Nabi sedih mengingat umur umat ini pendek? Nabi menyedihkan itu
Bagaimana wahai Allah bisa umatku membandingi amal umat terdahulu, padahal mereka kau kasih kesempatan ratus tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Apa hadiah untuk umatku ya Allah? Pak, Ibu, bantu saya hitung ya. Ustaz Rambuti ini akil balik umur 15 tahun. Sekarang usiaku sudah 37 tahun. Kalau sampai sekarang nggak pernah tinggal sholat 5 waktuku, tapi tidak pernah aku berjamaah, artinya sholat zuhurku bayar 1 derajat, asar 1 derajat. Sudah aku sholat dari umur 15 tahun sampai 37 tahun. Kalau hanya sholat farduku bayar 1, kira-kira Bapak Ibu tekor apa enggak kalau aku meninggal nanti usia 60? Gitu Pak mikirnya Pak. Ibu juga gitu mikirnya Bu. Maka bapak-bapak sekarang jangan buat alasan Pak di hari tua ini. Mumpung Bapak sehat berdalih, saya sholat loh Pak Ustaz. Nah, apa Bapak di masjid? Saya sholat di rumah Pak Ustaz. Rugi Bapak mengejar sisa usiamu yang tinggal sedikit lagi. Ini terkait tabungan Bapak. Yang mau Ibu hitung, Bapak hitung begini. Kalau dapat 27 derajat yang sholat maghrib, isya subuh 27. Zuhur asar karena tak ada bilang amin, maka dia 25. Hadisnya 25 derajat berjamaah, 27 derajat berjamaah. Sholat yang zahar 27. Sholat yang sir dapat 25. Kalau kita gabung aja 5 waktu ini, besok Bapak rutinnya melakukan berjamaah, sekalipun tak di masjid. Mungkin dia ada kawan, dia nggak sempat ke masjid, di ladang dia berjamaah dia Bapak Ibu. Coba Ibu Bapak kalikan dulu. Kalau 5 waktu sholat, kalikan dulu sekali sholat 27. Berapakah pahala sholat dapat sehari semalam? Kalikan dulu Pak. Aku agak payah matematika ini Pak. Gimana caranya? 27 kali 5, itu cara ngalinya. Berapa itu Pak? 1 juta? 135 sehari semalam, itu baru pahala sholat fardu kalau berjamaah sehari Pak. Bang Rudi, kalau sepekan Bang berapa Pak? 700. Sepekan kata ayah kita sudah dapat 700. Kalau sebulan, kalau dapat sebulan enak hitungnya nih Pak. Karena hitung bulan itu nanti tinggal kita kalikan 12, berarti setahun pasti dapat jumlahnya Pak. Supaya tahu kita Pak, bekal mau dibawa ini, supaya jangan main-main lagi. Berapa itu kalau sebulan Bu? Kalau sepekan tadi kata ayah saya berapa ya? 700 ya? 700 kali 4 pekan aja lah. Berapa itu kira-kira? 700 kali 4. 2.800 ya? 2.800 kali 12. Makin payah lagi. Ya payah. Tapi minimal Bapak dapat saja pahala sholat 2.800 derajat baru sholat fardu. Berarti Bapak 2 tahun ke depan pun meninggal dunia, kalikan dulu 2.800 kali 12 bulan dalam setahun. Berarti Bapak bisa meninggal 2 tahun ke depan. Mungkin berusia, kalau amalnya mungkin 300 tahunan Bapak. Bayangkan itu. Itu cara hitungnya loh Pak. Tapi kalau Bapak nanti slow aja, ini udah mau datang Ramadan, apa yang diinginkan Nabi? Wahai Allah, apa kelebihan umatku? Kata Allah, ku kasih kesempatan sekali setahun, ku berikan mereka umatku itu Lailatul Qadar.
Kalau mereka dapat ini setiap tahun, maka samalah beramal seperti 1000 bulan. Berapa lama 1000 bulan? Itu masih gampang ngalikannya. Kurang lebih 82 tahun, kurang lebih sedikit, tidak sampai 83. Berarti kalau Bapak Ibu hidup di dunia ini dapat Lailatul Qadar hanya 10 kali, kalikanlah tambahan amalmu 83 kali 10 berarti 800 lebih sekian. Maka bisa umat Muhammad meninggal umur 60 tahun, amalnya berumur 1000 bahkan 2000 tahun. Itu orang cerdas sekalipun dia bukan ustaz Bapak. Itu Pak hitungnya. Kalau nggak pandai juga Bapak hitungnya, nggak tahu saya lagi itu Pak. Kalau besok nggak bertambah juga kalian sini sholat berjamaah, udah bingung saya itu Bapak ini. Ingat Pak ya, jangan tinggalkan sholat dan pastikan kalau bisa sholatnya berjamaah. Sesekali Pak Ustaz kata kejar berjamaah semana itu, maka Bapak tidak disebut lalai karena mungkin keadaan, tapi tetap istiqomah pikirkan gimana supaya berjamaah. Supaya apa? Jangan tekor, itu maksud saya. Jadi barang bukti targetnya gitu aja ya. Ya, gini Pak, supaya kubacakan hadisnya ya. Ada hadis motivasi termasuk yang saya amalkan sampai hari ini. Hadis dari Imam Sa'id al-Khudri. Kalau saya baca Arabnya, ayat ibu Pak yang menyimak, saya terjemahkan saja. Sederhananya, renungkan Pak, renungkan Bu ya, sampai sekarang hidup ini. Sesiapa saja yang sholat 5 waktunya selalu dia jaga di awal waktu, maka seperti itu pula lah Allah menyegerakan hajat dan ingin-inginnya. Hajatmu, keinginanmu Allah gantungkan, Allah gadaikan, Allah tantang hamba ini. Bagaimana caramu memperlakukan sholat di awal waktu? Kebalikannya Pak, bagaimana orang suka mengulur-ulur waktu sholat, seperti itu pula lah Allah menunda-nunda hajat dan keinginannya. Renungkan dulu kalimat hadis ini Pak. Betul apa enggak itu yang terjadi ke diri kita saat ini? Pasti betul Pak. Bapak Ibu pernah enggak mimpi dari dulu menjadi orang kaya? Semua pernah mimpi ini jadi orang kaya. Kaya sampai sekarang Pak. Enggak Pak Ustaz, tetap susah dibuatnya. Ada pun yang agak lumayan sedikit kaya juga, minimal senang biasa lah, sederhana. Mulai sekarang belum terlambat loh Pak. Kalau ada orang penghijauan ini susah hidupnya, makan pun payah mencarinya, memang seret betul rezekinya, maka yang pertama kali dicek Bapak Ibu demi Allah, gimana dia memperlakukan sholatnya. Ingat itu Bapak Ibu kalian. Jadi kalau ada orang penghijauan di Pak, maaf melarat, sholat zuhurnya jam 3, memang wajar lah dia melarat tuh Pak. Itulah bahasa kasarnya Pak. Yang tersinggung kalian ya Pak. Kalau ada orang penghijauan ini memang dari dulu susah hidupnya, sudah dari 2026 orang sudah mau cerita ganti kendaraan, dia jangankan kendaraan, makan pun susah. Wajar, tengok jam berapa dia sholat subuh. Memang sholat subuh dia mau Ustaz jam 7. Wajar itu. Udah sayang kali Allah tuh Pak. Allah Tuhan. Hadis tuh Pak, bukan dia ada-adakan tuh Pak. Cobalah Pak itu. On time saja kita begitu azan tinggalkan Allahu Akbar. Dia janjikan apa yang kau mau. Nah, apa nggak percaya Bapak Ibu? Harus percaya. Nyatanya Pak Ustaz yang on time aja sholatnya kok nggak kaya-kaya. Oh, sholat nggak pernah janjikan kaya loh Bapak Ibu. Jangan salah Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu jawab dengan cerdasnya. Yang Bapak Ibu cari, yang Ustaz cari dalam hidup ini, apakah mencari senang atau tenang? Punya rumah besar senang apa tenang? Senang Pak. Apakah senang? Iya. Apakah tenang? Belum tentu. Baru beli mobil baru, apakah senang beli mobil? Senang. Apakah dapat mobil baru? Tenang? Belum tentu Pak. Banyak gak tenangnya. Barang putih bisa tenang, bawa mobil tadi bawa. Tenang Ustaz? Enggak. Kok bisa gak tenang Pak Ustaz? Mikirku, siapalah nanti yang akan menggores mobilku nih anak-anak nih. Itu saja tuh Bapak Ibu. Sebagai contohnya begitu. Pulang-pulang ceramah, saya tengok ada saja yang berubah. Kadang yang pelangnya sudah nanti di toko-toko. Ada yang pintunya dibawa nanti mungkin batu ditariknya. Digambarnya di situ tak apa-apa. Rupanya punya mobil itu senang betul. Tenang enggak juga. Kalau tahu begini tadi Pak Tengok dan yang pun biar begitu Pak. Contohnya saja. Nah ini, kalau Bapak Ibu sepakat kita yang mau kita cari dalam hidup ini siapapun kita adalah yang mau dicari tenang, tidak ada janji Allah asal sholat akan kaya raya, tapi janji Allah kalau sholat pasti tenang Bapak Ibu. Selesai masalah. Kalau tenang kita Bapak Ibu bisa mikir. Tapi kalau tidak tenang Bapak Ibu kacau walau dunia ini. Dikasih duit sekarung, taruh di rumah. Besok baru mau dibagi-bagi duit 1 karung ini. Malam ini bisa Bapak Ibu tidur. Banyak duit, nggak tenang juga. Senang, iya. Tapi tenang, tidak. Ayo Pak, apa yang Bapak cari di dunia ini? Tenang. Di mana ketenangan itu dapat? Al-Quran itu menjawab. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatimu tenang. Bagaimana cara mengingat Allah itu? Banyak masalah kau hadapi, asal dipanggilnya datang, kau angkat takbir. Allahu Akbar. Besar masalahku, lebih besar lagi ampunan dan jalan keluar kau sediakan ya Allah. Maka orang sholat sekalipun dia tak kaya raya, tapi otaknya sehat karena hatinya tenang. Begitu Pak. Jangan kerasa kurus kalian nengok hidup ini lagi Pak ya. Yang berhasil mengumpulkan dunia ini pun Bapak tengok berencana. Nanti kalau sudah pensiun, alhamdulillah di hari tua, sawit sudah ditanam 50 hektar, mobil tinggal pilih, rumah banyak sudah dibangun, tinggal goyang-goyang kaki lah nanti di hari tua. Kadang banyak gak sampai hari tua, habis meninggal juga. Bapak mati-matian kumpul, habis itu selesai juga. Maka Bapak Ibu berusaha menjadi orang qanaah, berjalan saja sesuai jalurnya. Ada rezeki buat rumah, buat saja. Rezeki beli mobil, beli saja. Rezeki beli Honda, beli saja. Tapi sekali lagi itu semua sifatnya hanya buat bahagia, belum tentu mendatangkan ketenangan. Itu ya, Pak Imam. Ini apa saya dengan tengok-tengok begini-gini. Kami sama Bang Eri lagi buat rumah ini, tahu Bapak Ibu kan? Maka saya sekarang ini mikirnya itu terus nih. Siap gak rumah ini masih hidup aku di dunia ini? Orang paling yang memikirkan Bapak Ibu. Kenapa Ustaz ngomong begitu? Saking tak ada yang paling dekat dengan hidup ini kecuali kematian. Maka sekarang hampir berapa hari kamu tengok-tengok, biarin aja. Kata orang rumah udah gini-gini rumah, ya. Aku kok kasih semangat kan itu tengok, ya. Siap pun dia besok. Kalau kita tak ada lagi, itu akan terus terjadi warisan-warisan, begitulah saya bilang. Yang penting jangan tinggal sholat. Itu nomor 1. Ya Bapak Ibu ya. Ayolah berubah sama-sama kita ya. Saya pun sedang berjuang ya Bapak Ibu. Kita semua berjuang. Apa ilmunya tadi? Asal kau jaga sholatmu awal waktu, begitu cara Allah menyegerakan hajat-hajat. Asal Bapak Ibu sepelekan sholat di awal waktu,
begitu pula Allah akan menyediakan menunda-nunda hajat keinginan. Ukur diri kita Pak hari ini. Wahai Allah, sudah setua ini saya, kenapa belum terkabul doa-doa yang dulu aku pernah minta, harus punya ini. Sampai sekarang udah mau meninggal rasanya tak dapat. Apa salahku ya Allah? Perbaiki mulai malam ini, cek kembali jam berapa kau sholat zuhur, jam berapa kau sholat asar, jam berapa sholat maghrib, jam berapa sholat isya, dan jam berapa sholat subuh Bapak Ibu. Contoh berubah nasib kita. Terakhir ending setelah Isra wal Mi'raj, Bapak Ibu tahu itu adalah sholat, tapi saya tidak mau menekankan yang 5 ini. Mana yang sama kami Pak Ustaz? Balikkan ke pangkal. Kenapakah Nabi itu berangkatnya malam dan baliknya juga masih malam? Jawabnya Bapak Ibu, rupanya waktu malam inilah saatnya memperbaiki hubungan dengan Allah. Zuhur Bapak Ibu tidak konsentrasi, asar bising, maghrib saja pun masih ramai, isya tadi saja pun masih banyak musik. Jam berapa peristiwa itu terjadi Pak Ustaz? Malam, bahasa Arabnya lail. Malam yang mana? Ada 3 malam. Malam 1 itu namanya sepertiga malam pertama. Jam berapa Pak Ustaz? Terbenam matahari lail sampai nanti jam 10 Bapak Ibu. Bagian kedua jam 10 sampai sekitar jam 1 bahkan setengah 2. Isra Mi'raj ini terjadi jam berapa Pak Ustaz? Sepertiga malam terakhir Bapak Ibu. Jadi maksudnya, kalau Bapak Ibu baru bisa jaga 5 waktu, itu belum ada apa-apanya. Tapi udah dihitung, udah kita kasih. Kalau Bapak Ibu sudah 40 ke atas umurnya, asal Bapak Ibu bangunnya baru azan subuh berkumandang, wajib menangis. Apa sebab? Karena engkau tak masuk hitungan dalam hamba-hamba Allah yang diundang dalam kemuliaan malam hari. Mulai malam ini Bapak Ibu pastikan sebelum azan subuh wajib sudah di atas sajadah. Ibu yang sudah 50 ke atas, bangunmu jam 2. Nabi Isra Mi'raj begitu peristiwanya. Bangun posisimu dengan Allah. Para putih 37 sekarang ya. Jam berapa para putih bangun? Jam 4. Jam 4 kan cepat kali Pak Ustaz. 1 jam lagi menjelang subuh sekarang 5:05 Pak Ustaz. Lama kali enggak? Orang yang sudah terbiasa dia membangun hubungan dekat dengan penciptanya, maka Bapak Ibu dalam kehidupan ini kalau boleh jujur, kenapa Bapak Ibu makin tua tidak makin enak tidur? Kenapa itu Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu makin tua makin tak enak tidur? Itu adalah sinyal hanya sekedar mengingatkan dikirimnya asam urat biar jangan kau enak tidur, dikirimnya kolesterol biar kau tiap malam terbangun, bukan untuk minum obat, tapi Allah sedang titip salam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaknya sebahagian malam kata Allah, jangan pakai tidur semua, bangun, tambah amalmu, nafilatanlah, amal tambahan bagimu. Apa namanya? Fatahajjada, sholat tahajud kau kata Allah. Disuruhnya apa? Surah Al-Isra. Jadi Bapak Ibu begini, kalau Bapak setua ini masih bangunnya sudah azan subuh, maka pastikan itu sudah terlambat. Jam berapa supaya jangan terlambat Pak Ustaz? Intinya sebelum azan subuh Bapak Ibu minimal sudah ada tabunganmu 2 rakaat
Mau sholat sunnah wudhu silahkan, sholat hajat silahkan, tahajud silahkan, sholat taubat silahkan, witir pun silahkan. Insya Allah akan berubah kehidupanmu mulai dari sekarang. Apa hajatmu kira-kira? Wahai Allah, aku ini tidak hafal Quran, istriku pun tak pandai mengaji, tapi aku mohon kepadamu ya Allah, aku sangat pengen mendapat anak penghafal Quran. Kabulkan doa ini ya Allah. Dijawab dalam hadis Nabi, malaikat, sepertiga malam terakhir engkau pantau dunia ini. Mana hamba-hambaku yang meminta, katakan ke mereka, akan kukabulkan. Mana yang susah hidupnya, katakan ke mereka, akan kuangkat kesulitannya. Mana minta ampun dari dosanya, kuampunkan dosa-dosanya. Kurang baik apalagi Allah itu sama kita Bapak Ibu. Pertanyaannya, datang gak Bapak Ibu? Bisa dijawab masing-masing. Hidup ini Bapak Ibu tidak perlu lama, yang penting berkualitas, itu namanya berkah. Ada orang 8 jam tidur, dibangunkan, kata dia, baru bentar aja, sambung lagi. Ada orang tidur hanya 5 menit sebentar, selesai, puas dia. Apa bedanya Bapak Ibu? Bedanya adalah ada dalam tidur itu berkah Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan banyak kali tidur, apalagi usia tua itu, banyak banget isi ibadah. Malam hari ini saya kunci kalimat kajian Isra Mi'raj ini. Kalau Bapak Ibu ingin hajatmu dicepatkan Allah, jaga awal waktu sholat fardu. Kalau mau Allah naikkan derajat Bapak Ibu urusan dunianya, jaga duha. Kalau ingin naik lagi derajatnya urusan akhirat, jaga tahajud. Kumpulkan ini semua, mau sukses dunia akhirat, maka hidupkanlah sepertiga malam terakhir, karena Nabi kita berangkat Isra Mi'raj sepertiga malam terakhir. Kalau ini dari awal Bapak Ibu simak, urutkan baik-baik, kesimpulannya keluh kesah kehidupan akan selesai dibuat Allah dengan ibadah sholat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apapun bentuk kesulitannya, sholat Bapak Ibu selesai. Begitu Bapak Ibu yang bisa disampaikan malam ini. 22.39 setengah 11:09. Anak-anakku sudah pulang semua. Anakku pun sudah tidur Bapak Ibu. Tetap hajat akan ditunaikan. Sebelum terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, ada tadi Ustaz sebut 2 orang yang sangat berjasa ikut berjuang memperjuangkan agama ini bersama Rasulullah. Siapa yang tahu? Sebutkan nama itu satu saja. Alhamdulillah tidak tahu. Ada 2 tadi itu, satu laki-laki, satu perempuan. Sebutkan nama laki-laki yang memperjuangkan dakwah ini, tapi dia tak sempat sampai meninggal masuk kepada agama Islam. Siapa namanya? Itu juga mereka tak dapat Bapak Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan itu yang penting. Peristiwa Isra Mi'raj itu, apalagi Isra-nya menyimbolkan perjalanan Nabi Masjid Makkah ke Masjid Palestina. Apa alasannya lewat ceramah yang kau pahami? Kenapa Isra itu terjadi masjid ke masjid? Kenapa itu? Menurut mudah, agak tahu. Itu pun tak dapat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Tak dapat duit Pak. Sudah saya sediakan ini. Lanjut lagi. Masjid ke masjid adalah lambang bagaimana supaya kita ini supaya rajin ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah, berapa derajat kan dapat? Berapa? 27 derajat. Yang 27 itu sholat maghrib, isya, subuh atau zuhur asar? Zuhur asar. Biar salah sini potong paket saja dalam baik. Yang betul itu
asal dia sholatnya maghrib isya subuh karena imamnya kedengaran baca waladhdallin amin, maka bertambah 27. Sementara zuhur asar imamnya diam, gak tahu kita kapan aminnya, maka dia zuhur asar 25. Kata anak nih, yang 27 mana? Zuhur asar atau maghrib isya subuh? Zuhur asar kata dia. Salah sikit, potong pajak. Itu Bapak Ibu. Sini Bang, tetap dapat duit, tapi mau kira potonglah pajaknya. Aturan tadi kau dapat 10.000 ini. Nah, 5.000, 7.000, 9.000, 1.000 itulah pajaknya. Ya Pak, pas itu. Salam dulu, alhamdulillah. Apa? Nah, itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah nama sholat yang bisa membuat kita bahagia dunia? Simbol sholat itu sholat apa? Sholat? Salah. Tidak kurang kuat rasa suara ceramah itu. Kalau mau sukses dunia, jangan tinggalkan sholat. Biarpun salah, kesini kawan pun salah juga dapatnya bilang gitu. Cuma ini fatal kali salahnya 2000. Nah, fatal salahnya itu Pak. Asal dibilangnya tahajud untuk dunia, tahajud untuk akhirat. Oke. Siapa tadi periwayat hadis apabila sholat di awal waktu, begitu Allah menyegerakan hajat kita. Kalau mengulur waktu sholat, maka Allah ulur juga hajat keinginan kita. Siapa nama perawi hadis yang Ustaz baca tadi? Saya buat pangkalnya. Namanya Imam Sa'id, tambah sedikit lagi. Saya lotot dia, di lototnya saya balik, takut pula saya semuanya. Gimana? Namanya Sa'idin, sambung sedikit. Sa'idin. Abang itu nyambung namanya. Siapa namanya? Sa'idin. Alhamdulillah. Kenapa dia Pak? Namanya Imam Sa'idin Khudri, sahabat Nabi itu. Ingat-ingat dia. Terakhirlah, tak dapat kalian juga nya. Capek Ustaz buat kuisnya, tak dapat juga. Terakhir, siapakah nama anak yang sholawatan tadi? Tidur ya. Siapa? Kan udah lama kalian berkawan di luar tadi, tidak. Gak kau tanya namanya. Gak usah nama lengkapnya, sebutannya saja lah. Gak ada yang tahu. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, hadiah terakhir. Siapakah nama ayah anak yang sholawatan tadi? Sekali lagi. Jangan kamu ganti dia, biar aja. Nama anak yang sholawatan tadi kalian tak tahu. Pertanyaan ini sekarang, siapakah nama ayah dari anak yang sholawatan tadi? Semua karaoke parah Pak, ada yang tak satu tuh. Udah dibilang ayah kita tadi itu anak Ustaz, berarti ayah dia saya kan. Maksud pertanyaan itu, siapakah nama saya? Gitu loh. Satu orang. Diskusi. Oh ini katanya. Makanya kau jangan lari-lari. Satu orang, mana? Alhamdulillah. Habis waktu, habis pertanyaan. Dan jadi sama kalian duit ini berarti bawa lagi besok malam kami ceramah lagi. Mungkin rezeki mereka ini bukan rezeki kalian. Begitulah ya. Nama Ustaz kau sebut aja tadi Ustaz Rangkuti, sudah saya benarkan itu tadi. Tapi itu pun tak ada yang berani satu pun. Malah kawan itu yang saya kawannya. Kau ingat siapa tadi? Kita bagi dua kan tadi. Mana bisa? Habis waktu
solusinya baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca istighfar, kita aminkan doa-doa kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu doa siapa yang makbul malam ini. Bukan doa ustaz, bukan doa ayah, bukan doa ibu. Allah rahasiakan. Maka minta dengan khusyuk, semoga hajat-hajat ini diberi Allah, dikabulkan segera mungkin sesuai dengan kadar kemampuan kita menerima nikmat tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maksuma. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Jadikan perpisahan kami nanti perpisahan yang mengampunkan dosa-dosa kami. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Wahai Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna ila syahri syarifati Ramadan, dan sampaikan umur kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Wa balligh maqasidana, sampaikan ya Allah maksud kami. Waghfir lana dzunubana, ampunkan dosa-dosa kami. Wahai Allah, dosa kami sangat banyak ya Allah. Dosa yang kecil, dosa yang besar, dosa yang nampak, dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Wahai Allah, seandainya Kau tutup aib cacat kekurangan kami, seandainya Kau ampuni dosa-dosa kami, niscaya kami ini wahai Allah tidak akan bisa lagi berkumpul dengan saudara-saudara kami. Malam hari ini kami masih bisa tertawa, bisa bersenda gurau, bisa berkumpul bersilaturahim dengan saudara-saudara kami. Itu bukan karena kami tidak punya dosa ya Allah, itu karena berkat rahmat rahim-Mu yang Kau tutup aib cacat kekurangan kami ya Allah. Wahai Allah, sebelum kami Kau panggil kehadirat-Mu, kami mohon ya Allah, ampunkan dosa hati kami ya Allah. Ampunkan dosa mata kami ya Allah. Ampunkan dosa akal pikiran kami yang kulusan ya Allah. Ampunkan dosa kaki kami ya Allah. Ampunkan dosa kami jika sedang sendiri ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah jika ingin disebut dia sum'ah ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, seandainya Kau ampunkan dosa-dosa yang kami sebutkan tadi, niscaya kami ini menjadi hamba yang merugi. Wahai Allah, di antara kami yang hadir ini masih ada orang tuanya yang masih hidup bersama kami ya Allah. Kami mohon dengan penuh harap, dengan tangan yang hina ini kami hadapkan malam ini ya Allah. Ampunkan dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan ya Allah. Beri kami kekuatan, membahagiakan kedua ayah dan ibu kami ya Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, di antara kami ini ada yang sudah Kau panggil orang tuanya ke hadirat-Mu. Malam
ampunkan dosa ayah dan ibu kami. Lapangkan kubur mereka ya Allah, angkat siksa azab mereka ya Allah, angkat derajat ayah ibu kami di sisi-Mu ya Allah, derajat yang paling tinggi di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah ya Tuhan kami sadar malam hari ini asbab karena membesarkan kami, menyekolahkan kami. Banyak ayah ibu kami yang tidak sholat dulu ya Allah. Banyak mereka meninggalkan puasa Ramadan ya Allah. Banyak mereka tidak peduli dengan agama ya Allah. Itu bukan karena kelalaian kemalasan mereka ya Allah. Yang pertama mungkin ketidaktahuan mereka, yang kedua karena susah kehidupan, memperjuangkan kehidupan membesarkan kami ya Allah. Malam hari ini kamilah anak-anaknya yang mereka besarkan dari kecil. Sekarang kami sudah dewasa ya Allah. Mereka sudah Kau panggil ke hadirat-Mu, dan sebahagian sudah sangat tua renta ya Allah. Karena anaknya bersaksi, tolong ya Allah dengan penuh harap, ampunkan dosa-dosa ayah ibu kami, dosa puasanya yang tinggal, dosa sholatnya yang lalai, dosa puasanya yang berhenti kodok, dosa selama hidup tak pernah ke masjid, dosa selama hidup tak pernah ya Allah menunaikan kewajiban. Wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wa asatinna, wahai Allah, jadinya kami malam hari ini seperti ini makin baik. Itu semua asbab ya Allah, selain perjuangan jasa ayah ibu kami, tidak lepas juga perjuangan guru-guru kami. Wahai Allah, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa orang-orang tua kami, kakek nenek kami, buyut-buyut kami, dan ampunkan dosa anak-anak kami, dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, di mana saja pun mereka berada ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna, wahai Allah, ij'alna, jadikanlah kami min azwajina, dan pasangan hidup kami, wa min dzurriyyatina, dan anak cucu cicit keturunan kami, muqimas shalah, orang-orang yang mau mendirikan sholat ya Allah. Wa ja'alna wa azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dengan baiknya mereka berbakti kepadamu ya Allah, ketaatan kepadamu ya Allah. Asbab itu kami pandang mereka, menentukan bola mata kami, apabila bertemu dengan anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami, terasa lembut lapang hati kami ya Allah. Allahumma Rabbana, wahai Allah, tawwil a'marana, panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan. Wasoffi ajasadana, sehatkan badan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, berikan cahaya di hati kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan berkah rezeki kami ya Allah. Wa ilal khairi faqarribna, dan kepada kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa an syarri abidana, dan setiap kejahatan jauhkan kami sejauh-jauhnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat nanti. Selamatkan kami di akhirat dan azab neraka. Kumpulkan kami ya Allah dalam surga bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadlika subhanahu